Selamat datang di podcast Unizar. Ini adalah podcast khusus buat teman-teman millennials dan juga unmillennials juga boleh yang berkesempatan untuk tonton podcast Unizar di hari ini. Oke, siapa sih di samping saya? Ya, sudah ada Bapak Dr. Insinyur Haji Nanang Samudra KA MSc. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat orang tua, tapi semangat tetap semangat. Betul, Pak. Nah itu yang perlu diadopsi dengan. Ditularkan. Iya betul, ditularkan oleh teman-teman muda, khususnya para milenial saat ini. Pak Nanang, kelahiran 31 Januari 1953, bentar lagi ulang tahun ya Pak? Tahu saja. Bulan ini lah insya Allah. Iya, bulan ini. Pak, berbicara tentang Universitas Islam Al-Azhar, banyak yang tidak tahu di mana itu Unizar, lokasinya di mana. Itu kalau Bapak dengerin itu gimana Pak kira-kira bahasan Pak? Unik Unizar ini, kenapa? Lokasinya bukan di daerah urban, tapi di daerah rural. Artinya bukan di perkotaan, tapi di pinggiran kota. Biasanya orang kalau masuk ke Unizar, wah kok masuk kampung, masuk gang, sempit lagi. Terkesan tanda kutip kumuh lagi. Itu begitu masuk di depan gerbang kampus, baru wah. Jadi mereka baru melihat bahwa ternyata di dalam nuansa perkampungan ini, ternyata juga ada perguruan tinggi yang menurut saya ya menjanjikan. Ya. Berarti awal mula didirikan Unizar ini memang di sini atau punya lokasi di luar dari Turide Pak? Unizar didirikan tahun 80 dan sekolahnya numpang-numpang. Oh gitu. Numpang di PGA, numpang di SD 4, numpang di mana-mana karena belum punya gedung sendiri. Ya, dengan iuran para dermawan dapat lokasi di sini untuk dijadikan cikal bakal kampus. Cikal bakal kampusnya, gedung-gedungnya dibuat mirip seperti SD Impres zaman dulu. Kalau begitu pertanyaan saya Pak, kenapa namanya Universitas Islam Al-Azhar? Kenapa tidak yang lain? Universitas Islam Al-Azhar tidak ada kaitannya dengan Al-Azhar Mesir, tidak ada kaitannya dengan Al-Azhar Jakarta. Ini betul-betul independen, memang ada di Lombok, di Mataram. Kenapa menggunakan kata Al-Azhar? Jadi riwayat para pendiri dulu, rektor pertama Pak Haji Abdurrahim, tahun 78 beliau berangkat haji. Pada saat di Mekah itu sudah mempersiapkan akan ke Kairo untuk melihat bagaimana pendidikan Islam yang ada di sana. Jadi biasanya paspor haji, kemudian kalau hanya bisa untuk pulang pergi saja. Nah ini paspor haji dan paspor umum dibawa sekaligus. Jadi waktu berangkat dari Jeddah ke Mesir menggunakan paspor umum, sedangkan berangkatnya paspor haji. Nah di situ terkesima dengan Al-Azhar University yang di Kairo. Begitu besar, megah, dan itu terngiang-ngiang, pulang-pulang pengen buat sekolah. 2 tahun kemudian berdirilah Unizar atau Universitas Islam Al-Azhar ini yang diinspirasi dari Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo. Untuk mencetak generasi-generasi yang kuat yang Bapak terkait dengan mental itu Bapak sudah melihatnya? Ya, jadi ada strategi-strategi khusus cara kita mengajak mereka untuk berpikir bersama. Setiap kegiatan, hal-hal penting mereka ikut libatkan dan berperan. Dengan begitu mereka bisa kuat posisinya. Saya ambil contoh, mahasiswa-mahasiswa pada semester awal dikenalkan lingkungan kita yang seperti ini. Nah, ada yang melihatnya dengan pandangan sebelah mata, ada yang langsung kasihan, dan sebagainya. Nah ini begitu sudah mereka membaur, saling membutuhkan, nah mereka terus berubah pikiran bahwa kita harus memberdayakan masyarakat sekitar sini. Bagi mahasiswa sendiri, di sini unik. Mahasiswanya itu tidak semerta-merta fresh graduate, tamat SMA langsung masuk, tapi banyak juga yang sudah bekerja lama, baru kuliah, ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin memberikan contoh kepada putra-putranya. Tiba ada teman saya juga, saya tanya, kenapa sekolah di sini?
Katanya kalau kita sudah tua sekolah di sini, kita lihat gadis-gadis itu langsung kita semangatnya bisa kembali muda. Itu kata teman saya. Masih hidup orangnya sampai sekarang dan saya ingatkan beliau kemarin ketawa-ketawa. Berarti kalau misalkan Unizar sampai dengan detik ini seperti apa yang Bapak bicarakan tadi, bahwa generasi muda yang memiliki mental tentunya kuat tahan banting. Ya, kuat dan tahan banting. Ya. Berarti mahasiswa nanti masuk ke Unizar akan diberikan pemahaman tentang seperti itu, Pak. Jadi tanpa mereka sadari, dengan melihat lingkungan yang ada, pembekalan-pembekalan yang ada, tanpa mereka sadari, mereka juga bisa ikut memahami dan menjadikan dirinya tahan banting. Contohnya, kita ajak ke lapangan. Ini ke lapangan, saya ambil contoh misalkan salah satu fakultas teknik. Lapangan lihat orang buat jembatan. Siapa yang buat jembatan itu? Tukang. Bukan insinyur, berarti calon insinyur. Sekarang saya tanya calon insinyur sama tukang pintar mana? Pintar. Ternyata secara praktek pintar tukang, secara pemikiran pintar insinyur. Nah, kombinasi ini harus kalian miliki. Untuk kita di Indonesia ini masih diperlukan orang-orang yang bukan hanya mengerti teoritis, tapi juga mengerti praktek. Ya. Dengan begitu mereka berikhtiar, berupaya sedemikian rupa agar mereka bisa memahami teori dan praktek. Ternyata dalam pengalaman-pengalaman yang ada, pelajari praktek dulu, baru ke teori. Sebaliknya kalau belajar teori dulu terus ke praktek, banyak ngantuknya. Berarti, jadi keunikan di Unizar ini, kita memadukan antara teori dan praktek melalui jalur praktek dulu baru ke teori. Mungkin beda dengan perguruan tinggi yang lain. Itulah yang menjadi kelebihan Unizar. Itulah salah satu nilai tambahnya. Bapak melihat itu sampai sekarang, sampai Pak? Sekarang. Contoh yang lain lagi. Saya ambil tadi fakultas teknik, sekarang fakultas hukum. Di fakultas hukum itu ada suatu unit yang namanya peradilan semu. Yang nama peradilan semu itu di situ berkumpul mahasiswa dengan ada moderatornya atau narasumbernya satu dosen. Di situ mahasiswa pura-pura ada yang jadi terdakwa, ada jadi saksi, ada jadi pengacara, ada jadi hakim, komplit semua di situ dan mereka berdebat di saksikan oleh narasumber. Biar mereka ngomong seperti apa nanti diluruskan oleh narasumber seperti apa. Di tempat lain saya belum lihat. Belum lihat ya, Pak ya. Itu berarti keunggulan Unizar ya, Pak ya. Salah satu keunggulan. Jadi kalau di Unizar ini yang tamatan sini banyak yang jadi pengacara karena mereka sejak mahasiswa sudah biasa beracara. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang belum pernah beracara, kaget-kaget saja mereka kalau dipanggil oleh pengadilan dan sebagainya. Oke, baik. Tadi fakultas hukum, Pak. Kalau fakultas lain misalnya, Pak? Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran itu mereka asik ya. Dokter itu suatu pendidikan yang bergengsi, banyak mahasiswanya dan terkenal dengan sekolah mahal. Tetapi begitu menghadapi kasus hukum, stresnya luar biasa. Dan banyak kita temui di media, banyak dokter digugat karena malpraktek. Kenapa bisa malpraktek? Karena tidak paham dengan hukum. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran juga kita kenalkan dengan acara hukum acara ini supaya mereka bisa memahami. Jadi mereka dokter kita lihat. Pernah lihat resep, Mbak? Bisa baca resep? Resep dokter? Resep nggak bisa, Pak. Nah, itu tulisannya kayak acak-acakan ya, Pak? Acak-acakan itu. Kan tulisan resep kan seperti itu. Tapi apoteker bisa baca. Ya, bisa baca apa maksudnya dan sebagainya. Nah, itu dari pengadilan nggak bisa baca. Oleh karena itu, menurut saya, dokter-dokter dalam membuat catatan-catatan di manifest atau surat keterangan tentang riwayat pasien itu, nggak usah dokternya nulis dah. Stafnya aja suruh nulis. Dokter tinggal tanda tangan aja. Nah, tetapi tulisannya harus rapi, jelas, dan bisa dibaca, bisa dipahami oleh orang lain, oleh hakim kalau misalnya ada gugatan malpraktek. Kemudian seringkali mahasiswa kedokteran itu atau dokter-dokter tidak mengikuti SOP. Ya. Namanya pekerjaan dokternya kita tidak tahu, kan Tuhan yang ngatur. Hidup atau mati. Nah, kalau misalkan sekarang dilayani dokter, tiba-tiba meninggal, yang salah siapa? Masa menyalahkan dokternya? Nah, itu malpraktek. Nah, karena itu dokter dituntut untuk bisa memahami dan mengikuti SOP. Nah, ini banyak nuansa hukum dan lain sebagainya. Disitulah kita punya kelebihan. Jadi dokter-dokter kita juga punya pemahaman hukum sedikit-sedikit sehingga mereka tidak sulit. Di sini ada unit namanya bioetik. Bioetik itu menyadarkan kepada mahasiswa. Misalkan mahasiswa tidak datang. Kalau di sekolah-sekolah lain mau tidak datang apa?
bodoh amat, ada yang rugi kau sendiri. Tapi kalau di sini dosennya menjemput, mencari tahu ke rumah mahasiswanya. Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak ini? Wah, saya baru diputuskan oleh pacar saya tidak semangat sekolah. Ayo, kemana? Dibimbing pelan-pelan, dan pendekatannya pendekatan bioetik, artinya kemanusiaan. Nah, setelah dia pulih kembali secara psikologi, bisa sehat kembali. Hasilnya luar biasa. Ada uji kompetensi dokter yang paling ditakuti oleh para calon dokter ini di Unizar. Setelah ada konsep bioetik ini, lancar-lancar saja, tidak ada kesulitan. Jadi bisa kita jamin lah bahwa mahasiswa Unizar ini rata-rata tepat waktu sekolahnya. Berarti kualitas lulusan juga jangan diragukan ya Pak ya? Ya. Jelas. Kalau kita berbicara tentang cita-cita ke depan, 10, 15, atau 20 tahun ke depan lagi, Bapak ingin Unizar ini seperti apa? Unizar ini saya berharap menjadi pusat studi yang berbasis kepada pendidikan dan penelitian. Penelitian, banyak sekali potensi-potensi yang ada di Lombok yang belum tergali. Dan hal itu memecut saya untuk mengajak teman-teman bagaimana kita mengelola atau menjaga pendidikan ini agar bisa mengikuti tren. Artinya ilmu pengetahuan kan setiap saat berkembang. Nah, harus bisa kita ikuti tren itu dan jangan sampai kita ketinggalan zaman. Pak, terakhir pesan Bapak dong pada para millennials. Ya, para millennials, ada beberapa catatan ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalian kalau memilih sekolah, pilihlah sekolah yang alumninya yang tidak bekerja sedikit, artinya penganggurannya sedikit. Yang kedua, kepada milenial, tolong diikuti tren perkembangan zaman. Baik menurut sekarang, belum tentu baik untuk masa depan. Baik menurut zaman dulu, belum tentu baik untuk masa sekarang. Jadi, kalian harus dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman ini, sehingga tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan. Tapi tetap dalam koridor hal-hal yang positif. Demikian, It's For You, It's Podcast Unizar. See you di podcast Unizar berikutnya. Milenial sarannya gitu dong Pak. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.